Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara alami. Perkembangbiakan tumbuh dikatakan alami karena perkembangbiakan tumbuhan ini tidak dibantu oleh tangan manusia. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan biji. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan biji adalah pohon mangga. Di sini ya teman-teman, ada biji mangga ditanam menghasilkan pohon mangga yang baru seperti itu. Contoh yang kedua yaitu pada tanaman kedelai. Jadi kedelai itu yang ditanam adalah bijinya ya teman-teman. Kemudian bijinya akan berkembang menjadi tanaman kedelai yang baru. Nah, masih banyak lainnya tanaman dan pohon yang berkembang biak dengan biji ya teman-teman. Cara yang kedua adalah dengan menggunakan tunas. Tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan tunas, satu contohnya adalah pohon bambu. Di sini tampak sekali ya teman-teman, ini ada tunas-tunas dari pohon bambu. Biasanya kita sebut dengan rebung. Nah, rebung ini biasanya juga bisa dikonsumsi ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah pohon pisang. Nah, tunas-tunas pohon pisang ini ada di sekitar pohon pisang dewasa ya teman-teman. Kemudian bisa dipindahkan agar mendapatkan ruang yang lebih luas untuk bisa berkembang menjadi pohon dewasa. Yang ketiga ada cocor bebek teman-teman. Nah, untuk cocor bebek ini menggunakan tunas daun. Ini ada tumbuh tunas daun kecil-kecil ya teman-teman. Jika kita patahkan, kita pindahkan ke media tanam yang baru, maka akan menjadi tanaman cocor bebek yang baru pula. Selanjutnya adalah tanaman tebu teman-teman. Nih banyak sekali tunasnya ya, yang merupakan anakan dari tebu dewasa. Cara yang ketiga yaitu umbi batang. Apa itu umbi batang? Jadi umbi batang itu merupakan batang yang tertanam di dalam tanah dan mengandung cadangan makanan. Berisi cadangan makanan ini ya, menggelembung besar mengandung cadangan makanan, di mana dalam batang ini terdapat tunas yang jika ditanam akan menjadi tanaman baru. Contohnya adalah ubi jalar dan kentang. Cara yang keempat yaitu umbi akar. Umbi akar itu merupakan akar yang menggelembung ya dan berisi cadangan makanan. Ketika akar menggelembung berisi cadangan makanan ini ditanam dengan pangkalnya sini, maka akan tumbuh tunas yang akan menjadi individu baru atau tanaman baru. Contohnya pada wortel. Nah, pada wortel ini merupakan akar yang menggelembung dan berisi cadangan makanan. Nah, pangkalnya ini ya, ini yang akan menjadi tunas tumbuhan baru. Begitu juga pada ketela pohon atau singkong. Jadi bagian ini yang bisa dimakan itu merupakan akar yang menggelembung dan berisi cadangan makanan. Ketika ditanam dengan pangkalnya itu akan tumbuh tunas yang menjadi tanaman baru. Lanjut yang kelima ada umbi lapis. Umbi lapis merupakan umbi yang berlapis-lapis, di mana di pangkalnya itu terdapat cakram dan di ujungnya itu terdapat tunas yang akan tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan umbi lapis adalah bawang merah dan bawang putih. Cara yang keenam adalah geragi atau stolon. Geragi atau stolon adalah batang yang tumbuh menjalar di atas permukaan tanah. Tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan stolon ini contohnya adalah stroberi dan rumput teki. Di sini sangat jelas sekali ya teman-teman, ini merupakan stolon atau geragi. Jadi batangnya itu tumbuh di atas permukaan tanah menghubungkan satu tanaman dengan tanaman baru lainnya. Cara yang ketujuh itu rimpang atau rizoma. Apa itu rimpang atau rizoma? Jadi rimpang atau rizoma itu merupakan batang yang tumbuh mendatar terdapat di dalam tanah. Nah, dari batang-batang yang terdapat di dalam tanah itu akan tumbuh tunas-tunas baru yang akan menjadi tanaman-tanaman baru nantinya. Contoh tanaman yang berkembang biak dengan rimpang atau rizoma adalah tanaman jahe dan kunyit. Di sini tampak sekali ya teman-teman, rimpang atau rizomanya ini berupa batang yang tumbuh di dalam tanah, kemudian tumbuh akar-akar dan ke atas akan tumbuh sebagai tanaman baru. Cara selanjutnya yaitu dengan menggunakan spora. Spora itu merupakan sel-sel yang terlindung dalam lapisan tipis. Spora itu terdapat di bagian bawah daun ya, seperti ini berupa
sorus kecoklatan seperti ini. Nah, ketika sorus ini pecah, maka spora itu akan bertebaran terbawa angin. Ketika jatuh di tempat yang cocok, maka spora ini akan menjadi individu atau tanaman baru. Nah, contoh dari tanaman yang berkembang biak dengan menggunakan spora itu adalah tanaman paku. Nah, di sini jelas sekali coklat-coklat itu di bawah daun itu merupakan kumpulan dari spora yang ketika pecah jatuh akan menjadi tanaman baru. Demikian ya teman-teman pembahasan kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa klik like, share, and subscribe. Terima kasih.